Shalom, selamat kembali berjumpa di dalam program kita Menjawab Rupa-Rupa Angin Pengajaran dalam channel YouTube Didaskalia Apostolorum. Kesempatan hari ini kita masih melanjutkan tema mengenai mewaspadai bidat-bidat Kristen masa kini. Tentunya ada banyak bidat yang muncul di dalam gereja mula-mula hingga saat ini, tetapi secara khusus saya akan memberikan penjelasan mengenai bidat-bidat yang muncul di masa kini, begitu secara khusus di tahun-tahun belakangan ini, di akhir-akhir tahun dan dalam masa ini. Nah, itu sebabnya kita mesti tahu dulu bidat itu atau heresi, ya. Di dalam kamus Oxford Dictionary, ya, dikatakan the Christian Church, ya, Oxford Dictionary of the Christian Church maksud saya, menyebutkan bahwa heresi atau hairesis dalam bahasa Yunani artinya memilih atau hal yang dipilih, begitu. Heresi berarti menunjuk pada suatu proses di mana seseorang menguji berbagai macam pemikiran filosofis yang ada untuk menentukan bagaimana dia hidup. Kalau dikaitkan dalam konteks agama, kata ini artinya memilih untuk mengikuti suatu pendirian atau ajaran tertentu, begitu. Nah, lebih lanjut, bisa juga kalau menurut Alkitab dalam 1 Korintus 11:15, heresi juga bisa berarti perselisihan timbul dari perbedaan pandangan, adanya perselisihan. Itu juga bisa disebut heresi, begitu. Heresi dalam kaitannya dengan ajaran-ajaran, misalnya dalam Alkitab, ya. Misalnya Farisi dan Saduki, Kristen, nabi palsu dan guru-guru palsu. Jadi ada pembagian-pembagian. Nah, jika dikaitkan dengan pengajaran yang menyimpang dari ajaran yang resmi, ya, makanya heresi itu dalam bahasa Arab disebut bid'ah. Sebetulnya adalah ajaran yang keluar dari jalur yang semestinya, atau ajaran yang keluar dari ajaran resmi, begitu. Itu namanya heresi. Makanya dikatakan heresi itu sama dengan heterodoksi, yang artinya setiap pandangan atau ajaran yang bervariasi dari posisi yang ortodoks. Jadi semua ajaran dalam pertemuan lalu, semua ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran gereja yang tafsiran yang keluar dari pengakuan iman dan tradisi rasul, itu disebut dengan heresi atau heterodoksi. Jadi ajaran yang berlainan. Kata Yunani heteros, kata lain itu ada dua dalam bahasa Yunani, alos dan heteros. Yang dimaksud dengan alos itu berbeda namun sama jenis. Misalnya antara bebek dengan ayam, sama-sama unggas tetapi beda jenisnya, ya. Jadi beda, jadi sama-sama unggas jenisnya tapi beda dalam bentuk fisiologisnya, begitu ya. Jadi tapi mereka sama-sama unggas, maksud saya demikian. Nah, tetapi kalau heteros itu benar-benar berbeda atau bertolak belakang. Maka Alkitab menyebutkan dalam surat 2 Korintus pasal 11 dan juga Galatia 1 ayat 6-7, ada Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain, yang heteros, yang berlainan, yang bertolak belakang. Nah, itu sebabnya heterodoksi berarti segala ajaran yang tidak berada dalam satu persekutuan. Ya, dalam satu persekutuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Karena sejak semula ajaran hanya satu. Jadi kalau ada yang berlainan berarti ini heteros, berbeda. Begitu. Nah, dalam hal apa saja? Ortodoksia, ajaran yang benar, ortolatreia, ibadah yang benar, dan ortopraksia, praksis hidup yang benar. Jadi kalau ajarannya benar, itu pengaruhnya kepada ibadah. Kalau ibadahnya benar, berarti pengaruhnya pada perilaku atau praksis hidup. Nah, ini tidak bisa timpang salah satu. Kalau timpang salah satu berarti tidak ortodoksia lagi. Ya, ini bukan bicara satu aliran denominasi. Ortodoksi artinya ajaran yang lurus, yang dipelihara dari sejak zamannya Yesus hingga para rasul, hingga bapak gereja, hingga gereja sepanjang masa. Begitu.
Makanya dalam surat Yudas kita bicara bahwa ingatlah ajaran yang dahulu kamu terima dari para rasul. Tidak berubah, karena gereja cuma satu dan di atas dasar batu karang. Jadi tidak boleh berubah yang namanya ajaran itu. Nah, jika ada ajaran yang menyimpang, maka itu tidak sesuai dengan ajaran yang resmi. Ya, bukan sekedar pembagian, karena memang secara umum kata heresi ini pembagian. Tapi jika ini dikaitkan dengan ajaran yang lurus, maka heresi menjadi ajaran yang bertolak belakang. Maka dalam bahasa Arab disebut bid'ah, dalam bahasa Indonesia disebut bidat. Dan kalau bidat-bidat itu menyebarkan racunnya, ya alirannya begitu, maka dikatakan dalam Galatia kutuk menetap atasnya, anathema esto. Itu yang dilakukan oleh gereja mula-mula dalam 7 konsili. Bahwa setiap yang tidak sesuai dengan hasil keputusan konsili, ya ada yang mengatakan konsili kan itu pemikiran bapak gereja, pemikiran ini, jadi itu manusia. Jangan salah, dalam kitab Kisah Para Rasul 15, konsili pertama di Yerusalem pun ketika diputuskan keputusan mengenai ajaran selalu 2, keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi konsili itu semua keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, bukan dari tuduhan-tuduhan yang mengatakan itu pemikiran manusia lah, itu konsensus para rasul dan lain-lain. Tak ada begitu, gitu ya. Alkitab sendiri menjelaskan dalam Kisah Rasul pasal 15 itu, keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi mutlak tidak bisa dibantah. Di luar itu bidat, di luar itu sesat, gitu. Dan itu yang dilakukan oleh gereja, ya dari sejak mula sampai terus berjalannya waktu. Jadi seluruh bidat-bidat yang ada pasti dikucilkan. Nah, itu kenapa? Karena diekskomunikasi. Kenapa? Karena ajarannya berbahaya untuk iman Kristen. Nah, para pendengar dan pemirsa yang dikasihi Tuhan, saya masuk dalam bidat-bidat yang muncul di masa kini, begitu ya. Khusus di tahun-tahun ini. Mungkin gereja tidak menyadarinya, begitu ya. Tapi perlunya kita memahami dan mengenali hal-hal itu, karena memang Alkitab mengatakan bahwa Mesias palsu, Antikris palsu akan muncul. Dalam bahasa Arab disebut Dajjal, Masihi Dajjal, ya, Mesiha Dagala dalam bahasa Mesihu Dagala, dalam bahasa Aram. Pseudo-Kriston dalam bahasa Yunani, artinya Mesias atau Almasih palsu. Itu bukan hanya bicara mengenai dalam konteks seperti pemahaman rekan-rekan yang di akhir zaman ada antikris yang bertahta dan lain-lain, tapi lebih khusus dalam konteks itu berbicara mengenai ajaran-ajaran palsu yang muncul dari zaman Tuhan Yesus hingga masa kini. Ada banyak, tetapi yang muncul kala ini itu sudah berubah warna, berubah bentuk, ya, sehingga halus masuk dalam gereja. Ya, misalnya kalau kita melihat yang pertama itu yang muncul kala ini, ya, itu adalah nomianisme. Nah, bidat ini muncul di abad pertama yang mengajarkan bahwa kalau orang mau diselamatkan harus melalui sunat. Ya, harus melalui sunat. Dengan demikian masuk agama Yahudi dan menerima hukum Taurat baru selamat. Nah, sekarang kalau kita lihat ada ajaran atau pandangan yang mengatakan demikian, bahwa Anda harus melaksanakan syariat Taurat supaya lengkap keselamatanmu. Kalau orang Kristen tidak melaksanakan ini maka kurang. Mereka menggunakan Kisah Rasul pasal 20, ya, ayat 22, begitu. Dikatakan bahwa jemaat Kristen mula-mula itu bertekun dalam pengajaran yang ada dalam hukum Taurat. Tapi mereka lupa bahwa sebetulnya yang dimaksud bertekun di situ bukan bertekun dalam pengertian mengikuti syariat-syariat Taurat sampai secara ketat seperti zaman Perjanjian Lama, tapi memandang hukum Taurat itu dengan kacamata kristologi, dengan kacamata Yesus. Bahasa sederhananya demikian. Dalam sudut pandang atau perspektif Yesus, penebusan Kristus yang sempurna yang menggenapi seluruh hukum Taurat, begitu. Itu intinya, begitu. Bukan kembali melakukan syariat Taurat dalam Perjanjian Lama lagi, gitu. Tapi bidat ini memaksa itu. Nah, sekarang ini muncul bidat nomianisme modern, gitu ya.
Jadi bidat ini sepertinya nggak menyangkal anugerah Tuhan, mereka sangat percaya banget kasih karunia itu. Namun harus tambah perbuatan sedikit, ya, supaya memperoleh keselamatan. Dan bidat ini muncul di abad pertama, ya, dan ini merupakan rekan sekerja dari bidat Ebionit, ya, bidat Ebionit. Jadi bidat yang waktu itu muncul dalam Kisah Rasul 15, Kristen ke Yahudi-Yahudian, begitu ya. Ini muncul lagi sekarang, begitu. Nah, maka tulisan Paulus dalam gereja atau di dalam gereja kepada gereja Galatia itu memiliki isu utama, yaitu bidat ini, nomianisme. Jadi Paulus menuliskan surat Galatia itu dengan satu pokok, melawan bidat nomianisme ini. Berarti sangat bahaya sekali, begitu. Jadi mengajak orang Kristen untuk kembali mengikuti syariat Taurat supaya selamat dengan dalil-dalil yang dimiliki, itu nomianisme. Hari ini muncul lagi, begitu ya. Lalu yang juga muncul hari-hari ini adalah bidat yang kedua, itu asetisisme. Iya, jadi asetisme ini muncul bersamaan dengan bidat nomianisme di kota Kolose, begitu. Kalau nomianisme itu dimulai dari zaman Rasul Paulus dan Barnabas waktu itu tadi Kisah Rasul 15, ya. Kisah Rasul 15 ayat 1 di situ, sehingga muncul konsili Yerusalem, ya. Lalu berjalannya waktu muncul lagi di Galatia, begitu. Dan muncul lagi di Kolose yang bernama bidat asetisisme. Bidat ini mengajarkan bahwa keselamatan akan diperoleh jika seorang mau mengekang diri, hawa nafsu, dan hidup dengan cara menyiksa diri. Ya, selanjutnya mereka menetapkan peraturan ini menjadi standar atau ukuran keselamatan. Jadi keselamatan diperoleh ketika Anda menyiksa diri dengan menggunakan ayat. Misalnya, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Tidak melihat konteks. Maksudnya apa menyangkal diri di situ? Apakah esensi menyangkal diri dalam teks yang dimaksud Tuhan itu sama dengan bidat asetisme? Asetisisme. Ini beda-beda tipis. Itu sebabnya ketika melihat Alkitab tidak berdasarkan pagar pengakuan iman dan tradisi Rasul, akan salah paham. Kongslet logika, begitu. Menurut dosen saya, Bapak Bambang Nursena, kongslet logika, begitu. Kenapa? Karena itu tidak melihat teks Alkitab dengan jujur. Nah, lebih lanjut, bidat ini menolak bahwa keselamatan dan pengudusan adalah anugerah Allah. Enggak, tapi keselamatan dan pengudusan itu adalah usaha manusia. Ketika dia menyangkal diri, maka dia bisa kudus, bisa selamat. Dengan adanya peraturan-peraturan standar moral. Ya, seolah-olah Kristen disamakan dengan agama moral, dengan agama-agama lain, padahal Kristen beda. Kristen bukan agama moral. Walaupun orang Kristen itu buahnya, itu buah karakter, buah moral, tapi itu buah, bukan syarat keselamatan. Gitu. Kalau itu menjadi syarat keselamatan, maka kita akan jatuh lagi ke dalam bidat ini. Nah, tapi secara nggak sadar lihat gereja masa kini itu arahnya ke sana. Dan bidat asetisme ini sebetulnya adalah salah satu pikiran filsafat gnostik. Dan ini muncul ya di pemikiran-pemikiran gereja masa kini, gitu ya. Banyak. Makanya orang Kristen mewaspadai itu supaya nggak jatuh dalam pengajaran yang sesat, begitu. Kalau salah, waduh, fatal sekali akibatnya, begitu. Nggak bisa dianggap remeh ini. Ya, pengajaran nggak bisa dianggap remeh karena berkaitan dengan ibadah dan berkaitan dengan praktek hidup, begitu. Jadi bidat ini berasal dari suatu pikiran filsafat gnostik. Dan filsafat gnostik memang sudah bahaya sekali di zaman Rasul. Itu yang dilawan Rasul Yohanes di dalam Injil Yohanes dan surat 1, 2, 3 Yohanes, begitu. Bidat gnostik ini. Dan sekarang muncul lagi dengan berbagai macam versi yang halus yang tidak kelihatan, begitu. Seolah-olah dengan menyangkal diri, dengan mengekang nafsu, begitu, dengan berbuat baik itu menambahkan keselamatan dan pengudusan. Secara nggak sadar itu masuk dalam gereja secara halus. Ya, yang lalu saya mendapat juga masukan pengajaran dari salah seorang senior, begitu, bahwa Allah itu menciptakan ordo sejak semula, begitu. Jadi ada Allah, ada Adam, ada Hawa. Sehingga kenapa yang digoda oleh ular itu Hawa? Ya, karena Hawa itu berada dalam ordo setelah Adam, begitu, dan tidak ada
tidak ada saingannya lagi gitu. Kan setelah Hawa sudah nggak ada lagi, cuman Hawa. Nah, jadi dia yang digoda. Jadi Allah menciptakan ordo. Nah, setelah ordo itu, setelah dosa maka ordo itu rusak gitu. Manusia yang jadi Allah. Sekilas benar. Tapi tahukah bahwa itu sebetulnya juga ajaran gnostik yang masuk di dalam pemikiran-pemikiran teolog-teolog modern. Yang kalau saat ini kita lihat banyak perdebatan yang muncul. Kenapa? Karena konslet logika. 1, 2. Karena apa? Karena kurangnya belajar sejarah gereja. Iya. 3, kurangnya menghormati ajaran para rasul. Tidak mau berpegang teguh pada pengajaran rasul, sehingga akhirnya merasa tafsirannya paling benar, tafsirannya paling hebat, sehingga akhirnya menuduh orang lain dengan tafsirannya. Makanya ketika Alkitab ditafsirkan dengan paham denominasi masing-masing gereja, Alkitab akan mudah dipelintir kanan kiri. Tapi ketika Alkitab dilihat dari sudut pandang para rasul dan pengakuan iman sebagai pagar, maka Alkitab itu indah. Di dalamnya akan muncul banyak rahasia kebenaran firman, sehingga kita bisa berpegang teguh di dalamnya. Ya, ajaran rasuli yang diajarkan oleh Yesus. Ya, dan diajarkan Yesus kepada murid-muridnya atau rasul-rasulnya, diteruskan kepada sanatnya itu diteruskan kepada murid para rasul, dan yang dipelihara oleh Papa Gereja dan gereja sepanjang abad. Seharusnya itu menjadi hal utama buat orang Kristen masa kini, supaya nggak terjebak dengan bidat masa lalu. Kiranya pertemuan ini, dua bidat ini, nominalisme dan juga bidat asetisisme ini, menjadi perenungan buat kita semua, begitu. Supaya kita mewaspadai model-model bidat modern masa kini. Dan tentunya di atas semuanya, biarlah jadikan Yesus Kristus Tuhan yang utama dalam hidup kita. Ya, karena Tuhan Yesus mencintai kita tanpa syarat, mengasihi kita tanpa batas, dan memberkati kita tanpa sebab. Sampai berjumpa lagi dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.